Di dunia ini, manusia bukan satu-satunya makhluk yang eksis. Dalam berbagai kepercayaan, terutama dalam agama Islam, ada makhluk lain yang hidup berdampingan dengan kita tetapi berada di luar jangkauan indera manusia. Salah satu makhluk tersebut adalah jin. Siapa mereka? Di mana mereka hidup? Dan apakah mungkin keberadaan mereka dapat dijelaskan oleh sains modern? Mari kita telusuri misteri ini bersama-sama. Selamat datang di Ayat Semesta, tempat kita mengeksplorasi keajaiban alam semesta dari perspektif sains dan spiritual. Dalam video kali ini, kita akan membahas alam jin, bagaimana Islam menggambarkan mereka, dan apakah pengetahuan ilmiah bisa mendukung eksistensi makhluk ini. Wal janna khalaqnahu min qablu min naris samum. Jin kami ciptakan. Hati-hati, sebelum manusia diciptakan dari bahan api yang menyambar-nyambar. Baik, bukan cuma api biasa, nyambar-nyambar. Jadi kalau Anda mendekat kepada bagian dari itu, apinya seakan mendekati Anda. Dalam Islam, jin adalah makhluk yang diciptakan oleh Allah dari api yang tidak berasap, seperti yang disebutkan dalam Al-Quran pada surat Ar-Rahman ayat 15. Jin adalah makhluk yang diberikan kehendak bebas seperti manusia. Mereka bisa memilih untuk baik atau jahat, untuk beriman atau kafir. Jin juga dikatakan hidup di alam yang berbeda dari manusia, meskipun mereka bisa berinteraksi dengan dunia kita. Namun, yang menarik adalah, meskipun jin tidak terlihat oleh manusia, mereka memiliki kehidupan yang mirip dengan kita. Mereka menikah, makan, minum, dan bahkan memiliki kerajaan atau komunitas mereka sendiri. Jin juga dikatakan bisa tinggal di tempat-tempat yang sepi, seperti hutan, padang pasir, dan lautan. Pertanyaannya, bagaimana jin bisa berada di alam kita namun tidak terlihat? Apakah mungkin jin hidup di alam paralel atau dimensi lain yang tak terjangkau oleh indera manusia? Dalam dunia sains, ada sebuah konsep yang mungkin bisa membantu kita memahami keberadaan jin, yaitu teori dimensi paralel atau multiverse. Menurut teori ini, ada banyak dimensi lain di luar yang bisa kita rasakan. Kita hidup di 3 dimensi yang kita pahami, panjang, lebar, dan tinggi, ditambah dimensi waktu. Namun, para ilmuwan menduga bahwa mungkin ada dimensi tambahan yang tak terlihat. Jika jin eksis di dimensi yang berbeda dari kita, ini bisa menjelaskan mengapa mereka tak terlihat, tetapi masih bisa memengaruhi atau berinteraksi dengan dunia kita. Ini mengingatkan kita pada konsep ruang waktu dalam fisika. Mungkinkah jin beroperasi dalam kerangka ruang waktu yang berbeda, dan hanya sesekali menyeberang ke dunia kita? Lalu, ada teori lain yang mengisyaratkan adanya makhluk tak terlihat, yaitu konsep materi dan energi gelap. Menurut para ilmuwan, sekitar 95% dari alam semesta ini terdiri dari materi dan energi gelap yang tidak bisa dilihat atau dirasakan. Meski kita tidak bisa mendeteksi keberadaan mereka secara langsung, kita bisa melihat pengaruhnya terhadap benda-benda di alam semesta, seperti bagaimana gravitasi bekerja. Apakah mungkin jin terdiri dari bentuk materi atau energi yang tidak kita pahami, seperti materi gelap? Mungkin saja, seperti materi gelap yang hanya bisa diukur melalui dampaknya, jin juga bisa memengaruhi dunia kita meskipun kita tidak bisa melihat mereka. Selanjutnya, ada teori elektromagnetik yang juga dipertimbangkan oleh beberapa peneliti. Fenomena seperti gangguan elektromagnetik kadang-kadang dikaitkan dengan pengalaman supranatural, termasuk keberadaan jin. Beberapa orang melaporkan mendengar suara-suara aneh atau mengalami penampakan setelah adanya gangguan di lingkungan mereka. Apakah mungkin jin memanfaatkan energi elektromagnetik untuk menampakkan diri atau berinteraksi dengan dunia kita? Beberapa peneliti paranormal berpendapat bahwa fenomena supranatural seperti penampakan hantu atau makhluk gaib mungkin terjadi karena adanya fluktuasi dalam medan elektromagnetik. Oke, baiklah. Kali ini gue mau ceritain soal pengalaman horor karena sekitar beberapa hari yang lalu gue share di Instagram
tentang kejadian-kejadian yang cukup menyeramkan di rumah gue. Di sini kalau tengah malam suka ada orang nangis. Nangisnya kayak orang minta tolong. Dari semua teori yang paling menarik adalah sudut pandang neuroscience. Oh my god! Please don't hurt me. Beberapa pengalaman tentang jin atau makhluk halus mungkin terjadi karena aktivitas di otak manusia itu sendiri. Misalnya, dalam kondisi seperti sleep paralisis atau kelumpuhan tidur, banyak orang merasa melihat sosok jin atau makhluk menyeramkan yang datang mendekati mereka. Neuroscience menunjukkan bahwa ketika otak dalam kondisi tertentu, seperti stres ekstrim atau kurang tidur, seseorang bisa mengalami halusinasi yang sangat nyata. Ini bisa menjelaskan mengapa sebagian orang merasa mereka berinteraksi dengan jin, padahal mungkin ada penjelasan biologis di balik pengalaman tersebut. Mas Allah, Mas tolong Mas, Mas, Allahu Akbar, Allah. Dari penjelasan ini, kita melihat bahwa keberadaan jin dalam Islam sangat terkait dengan keyakinan spiritual. Tetapi ada juga beberapa konsep ilmiah yang secara menarik bisa dihubungkan dengan gagasan tentang makhluk tak terlihat. Baik melalui dimensi paralel, materi gelap, energi elektromagnetik, atau bahkan kondisi neurologis manusia, sains menawarkan berbagai kemungkinan yang bisa membantu kita memahami keberadaan makhluk seperti jin. Pada akhirnya, sains dan spiritualitas mungkin berjalan di jalur yang berbeda, tetapi keduanya berusaha menjawab pertanyaan yang sama. Apa yang sebenarnya ada di luar sana, di luar batas pemahaman kita? Misteri alam jin mungkin masih belum sepenuhnya terpecahkan, tetapi perjalanan untuk menemukan jawabannya akan terus memicu rasa ingin tahu kita. Jika Anda tertarik untuk mengeksplorasi lebih jauh keajaiban alam semesta dari sudut pandang sains dan spiritual, jangan lupa untuk like, subscribe, dan aktifkan notifikasi untuk mendapatkan konten terbaru dari channel Ayat Semesta. Terima kasih sudah menonton, dan sampai jumpa di video berikutnya.